So when do we use, when, kapan, do we use the simple present tense in our everyday conversation? Kapan kita pakai simple present tense? Udah lupa, Miss. Lupa, baru kemarin loh. Simple present tense ya. Digunakan untuk membicarakan facts, fakta-fakta, habits, kebiasaan-kebiasaan ya. Routines ya, rutinitas ya. Yang terjadi di masa apa? Saat ini. Iya, di masa present ya. Di masa present. Karena ada juga kalimat yang menceritakan fakta, kebiasaan, rutinitas yang terjadi di masa lalu. Ada juga, itu namanya simple past tense ya. The simple past tense atau the past simple tense sama aja. This type of sentences also talk about facts, habits, and routines in the past time, di masa lalu. Karena kita kan punya kebiasaan-kebiasaan, rutinitas, itu kan bukan hanya di masa sekarang aja ya, tapi di masa yang sebelum sekarang juga kita punya kebiasaan-kebiasaan. Misalnya pada waktu kita kecil. Nah, pada saat saya kecil, saya sukanya tuh main layangan. Itu kan kebiasaan, masa kecil, masa lalu ya. Apakah sekarang masih suka main layangan? Enggak, Miss, sekarang sih udah gede. Nah, kalau udah enggak, dan itu hanya terjadi di masa lalu, maka menggunakan simple past tense ya. Kalau misalnya, Miss, saya waktu kecil suka main layangan, sekarang saya juga masih suka kok, Miss, main layangan. Oh, berarti itu bukan simple present, bukan simple past tense, tapi namanya present perfect tense. Kalau kayak gitu ya. The present perfect tense. Jadi itu kegiatannya bisa berlangsung di masa lalu sampai dengan sekarang. Ya, itu present perfect tense. Present perfect tense bisa juga berarti kegiatan yang terjadi di masa lalu dan kesannya atau manfaatnya masih dirasakan di saat sekarang. Jadi istilahnya itu ada koneksi antara masa lalu dengan masa sekarang, itu present perfect tense. Kalau dalam bahasa Indonesianya gimana, Miss? Ya ada kata sudahnya atau ada kata belum. Ya, sudah atau belum. Misalnya, saya sudah bermain layangan sejak kecil. Nah, sekarang umur saya 20 tahun, berarti saya sudah bermain layang-layang. Layangan ya, bahasa Indonesianya layang-layang, guys. Bermain layang-layang. Berarti saya sudah bermain layang-layang selama 20, tidak lah ya, masa baru lahir sudah main layang. Mungkin sekitar 5 tahun lah ya, lagi agak bandel-bandel tuh, selama 15 tahun. Nah, jadi kalimat ini tuh ada hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Itu namanya tuh present perfect tense. Ada hubungan masa lalu dengan masa sekarang. Saya sudah bermain layang-layang. I have. Kata kerjanya ke satu, kedua, atau ketiga kalau present perfect tense? Ketiga, Miss. Tiga. I have played kites since, sejak kecil.
Since small apa since little atau since apa, Miss? Ya, sejak saya kecil ya. Sejak saya kecil. Yang kecilnya siapa? Harus jelas. Saya yang kecilnya, Miss. Since I was young, since I was small, since I was a kid. Obviously not since I was a baby ya. Masa baby main layang-layang? Nggak mungkin. Mungkin aja, Miss. Segala sesuatu tuh apa sih yang nggak mungkin? Mungkin aja sih. Misalnya ayahnya atlet layang-layang, terus anaknya dari bayi dia main layang-layang. Saya sudah bermain layang-layang selama 15 tahun. Berarti ini apa? I have played kites selama for 15 years. Jadi itu sekilas tentang present perfect tense. Ya. Kalau present continuous itu bagaimana? Ya, menceritakan kegiatan yang terjadi di saat sekarang, Miss, atau sekarang-sekarang ini. Ya, itu namanya the present continuous. Nah, the present continuous. Ceritakan things that are on progress. Sesuatu yang sedang berlangsung. Saya sedang mengajar. I am teaching now. I am currently teaching. Teaching you. Ya, ini pakai bahasa Indonesianya ada kata sedangnya. Berarti bahasa Inggrisnya harus ada to be. To be ke satu ditambah verb yang ada ing-nya. Saya sedang mengajar sekarang. Kalau ada sedangnya pasti ada ing-nya. Bedakan dengan saya mengajar. Titik. Apakah dua kalimat ini tensisnya berbeda? Saya sedang mengajar dengan saya mengajar. Apakah kedua kalimat ini tensisnya berbeda? Ayo, jawab. Berbeda, Miss. Beda. Karena ada kata sedang, ada kata sekarang, itu berarti present continuous tense. Kalau saya mengajar itu, apa tensisnya? Simple present. Ya, karena saya mengajar itu, saya ngajar loh, saya ngajar itu adalah fakta. Bisa jadi fakta, bisa jadi kebiasaan, bisa jadi rutinitas. Bulis ngapain sih kalau ke Pelita Bangsa tuh saya lihat sering ke Pelita Bangsa, oh saya ngajar. Bukan saya lagi ngajar ya, tapi saya itu ngajar, kebiasaan saya ngajar. Tahun kemarin saya ngajar di Pelita Bangsa, sekarang saya ngajar tahun depan asumsinya ngajar juga, masih ngajar. Masih ada umur ya, masih ngajar. Jadi yang simple present tense itu waktunya lebih panjang daripada semua tenses. Simple present tense. Saya ngajar. Kalau simple past tense yang di masa lalu kan kalimatnya gini, saya dulu ngajar. Saya dulu mengajar di sana. Nah, saya dulu mengajar di sana. Oh, berarti sekarang Miss nggak ngajar di sana lagi enggak? Ini masuknya simple past tense. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lalu saja. Titik. Tidak terjadi di masa sekarang. Simple past tense. Simple past tense menggunakan kata kerja kedua. To be kedua. Simple past tense. Ya, saya dulu mengajar di sana. I taught there. Mengajar apa, Bu? Misalnya bahasa Inggris ya. Taught English there.
Waalaikumsalam. Nah, kalau yang kedua itu simple present, dia menggunakan kata kerja ke satu atau to be ke satu atau mode ke satu. Ya. Saya mengajar. Apa bahasa Inggrisnya? Saya mengajar. I teach. Yes, menggunakan kata kerja pertama. Miss, kalau misalnya dalam kalimatnya itu nggak ada kata kerjanya, gimana Miss? Adanya model. Saya bisa mengajar. Saya bisa mengajar. Ya udah, tinggal tambahin model pertama. Bisa dapat ya. I can teach. Kalau di sini adanya to be, contohnya gimana Miss? Kalau simple present yang dengan to be, bukan dengan model, bukan dengan kata kerja. Ya, misalnya saya adalah seorang. Saya adalah seorang dosen misalnya. Ini kayak gini-gini ya, yang tidak ada kata kerjanya, kalimatnya pasti ada to be-nya. I am a lecturer. You are a student, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk tenses-tenses yang sudah kita pelajari. Simple present tense kesulitannya di mana, Miss? Kesulitan simple present tense adalah Anda harus ingat. Anda harus ingat apa? Kalau Anda mau menceritakan orang ketiga tunggal, Anda mau menceritakan orang lain, namanya orang ketiga tuh tidak ada saat dialog itu berlangsung, saat percakapan itu berlangsung. Seperti sekarang, orang kesatunya siapa sekarang? Saya, orang kesatu dari sisi saya. Anda semua adalah orang kedua yang banyak, orang kedua jamak. Orang ketiga itu siapa? Yang lagi kita omongin, misalnya kita ngomong, oh itu kasihan loh, Gubernur Jawa Barat, dia pasti sedang sedih sekarang ya. Saya dengar anaknya belum ditemukan. Dia merasa, saya yakin dia merasa bingung dan sedih. Kalau kita ngomongin orang, ya, ngomongin fakta tentang orang lain di masa sekarang, ya, dia pasti sedih. Dia pasti bingung dan sedih. Dia pasti merasa, harus ada kata kerjanya. Dia pasti merasa bingung dan sedih. Perhatikan kalimat ini. Apakah ada kata sedangnya di sini? Tidak ada. Ya kalau emang kita nggak mau kasih kata sedang, itu masuknya akan ke simple present. Kalau kita mau di sini kasih kata sedang, maka dia simple, maka dia present continuous tense. Bentar ya. Oke, sorry for the interruption. Jadi kalau kita mau ngomong, oh dia pasti merasa bingung dan sedih nih, itu tensesnya simple present tense, karena membicarakan apa yang dirasakan oleh orang ketiga tunggal dia pada saat ini. Ini menggunakan simple present tense, karena apa? Tidak ada kata sedang. Kalau ada kata sedang, ya dia pasti sedang merasa bingung dan
sedih. Ini udah tensesnya bukan simple present tapi present continuous ya. Karena ada sedang. Yang pertama dia pasti merasa bingung dan sedih. He surely, obviously, surely, for sure, absolutely feels bingung dan sedih. Apa bahasa Inggrisnya? Bingung dan sedih. Confused and sad. Confused and sad. Surely feels confused and sad. Jadi kadang-kadang orang lupa memberi S di sini di kata kerjanya. Kalau kita lagi membicarakan apa yang dikerjakan oleh orang ketiga tunggal di masa sekarang, kadang-kadang kita lupa. Ya. Karena orang ketiga itu he, she, it, ya, dan nama-nama orang yang jumlahnya 1, dia ada S-nya. Kalau yang sedih misalnya saya, yang sedih adalah saya, maka tidak usah pakai S ya. Saya merasa bingung. Udah ada I feel confused. You juga begitu sama. They, we juga begitu. Tapi kalau udah menceritakan, makanya kemarin saya minta Anda membuat cerita. Sudah ya, sudah membuat cerita ya. Let's Sudah, take Miss. a look at your work. Mari kita cek tugas Anda satu persatu. WhatsApp. Siapakah yang pertama kali mengirimkan tugas? Itu adalah mahasiswa terrajin di dunia, ya. Namanya Mahfuz. Oh, sorry for being late, Miss. Padahal dia yang pertama ya. Maksudnya tidak immediate ya, tidak immediately sending the assignment. Maksudnya telat karena nggak langsung ngasih tugasnya, Miss. Gitu. Biasanya mahasiswa gitu. Kalau yang anak rajin tuh biasanya gitu. Meskipun dia pertama, tapi dia, aduh maaf ya, Miss, telat. Karena dia ekspektasinya bisa mengerjakan sooner than that. Do I have a best friend? Bisa terlihat tidak ini tulisannya Mas Mahfuz nih? Terlihat, Miss. Lihat ya. How do we do this? Panjang juga ya. Nah, udah kayaknya sampai sini aja ya. Coba Mr. Mahfuz, can you read your text, please? Bisa dibacakan teksnya? Sure, Miss. Do I have a best friend? So far, I think I don't. But when it refers to my closest friend, sure, I have one or two. The first one is Mr. K. He is a man. He has a little fatty body. He has white skin, and yeah, he is a Chinese. He is very clever. He always represents himself as introvert boy, but I think he is more like an ambivert because he loves to spend times in front of computer every day, but he also loves traveling sometimes, especially to try new restaurant or food which he has never eaten before. And the second one, let's call him as Mr. K2. He is tall and he has white skin. He is a little quiet person, but I think this is what makes him look so cool sometimes. Why we are close, maybe because we have some similar personalities, and of course because I love to interact with some cool people. He spent many times with me, and again, he is also loves to try some good foods I recommend for. Very good. Ya udah lumayan ya. Miss, aku mau udah bisa bahasa Inggris sebelum aku ke kelas Miss ya. Well, that's some benefit ya. If you are teaching English at the university, sometimes your student is already smart before they join your class ya. Jadi sebetulnya tanggung jawab ibu itu untuk yang masih belum bisa ya, masih sangat belum bisa bahasa Inggris. But what can I do? We only have 16
lessons, kita cuma punya 16 lesson, itu pun dipotong ujian ya, yang mana untuk dasar bahasa Inggris itu aja harusnya tuh 32 pertemuan, baru dia dasar. Ya, anyway, do I have a best friend? So far I think I don't, but when it refers to my closest friend, sure I have one or two. The first one is Mr. K. He is a man. He has a little fatty body. He has white skin and he is a Chinese. Tadi kamu udah membetulkan sendiri di sini he is a Chinese ya, memang betul. Jadi kamu lupa di tulisan tapi terus kamu ingat ya. He is very clever. He always represents. Nah, ini Mas Mahfuz lupa ngasih S di sini. He always represents himself as an introvert boy. Karena kata benda boy itu harus di depannya ada artikel e atau an. But I think he is more like an ambivert. Now, this is a new word for me actually. Can you explain to me what is an ambivert, Mr. Mahfuz? What is an ambivert? Is it like extrovert and introvert in between or what? Iya, gabungan introvert sama extrovert. Oh, you give me some knowledge. Yeah. Because he loves to spend time in front of computer every day, but he also loves traveling sometimes, especially to try new restaurant or food which he has never eaten. And the second one, let's call him Mr. Slow and has white skin. He is a little quiet person, little bit. But I think this is what makes him look cool sometimes. Why are we so close? Why are we close? Maybe because we have some similar personalities, and of course because I love to interact with some cool people. Sometimes again he is. Nah, you cannot put to be and kata kerja in one sentence if this is kalimat aktif. Ya, jadi kalau ini silahkan pilih mau pakai to be atau mau pakai kata kerja. Nah, dan lagi-lagi dia juga suka mencoba. Kayaknya maksudnya Mas Mahfuz dia juga suka mencoba. Itu kan ada kata kerjanya. Jangan ada to be-nya kalau ada kata kerja, kecuali kalimat pasif. Ini kan kalimat aktif. Jadi he also loves. He also loves. Ya, isnya dibuang. He also loves to try some good foods. I recommend for. Ya, okay. Dikit aja sih kekeliruannya tuh kalau saya nilai mah 95 because I'm very generous lecturer. Kalau ibu ngasih nilai itu mahasiswa bagus-bagus. Terus ini Wahyu Trisna, Muhammad Wahyu Trisna Aji. Sorry for being late, Mrs. Liz. One thing that makes me so excited when going to working. Nah, Mr. Wahyu ada di sini nggak? Belum ya, belum hadir ya. Waduh. Jadi ada yang bisa menunjukkan kekeliruannya di mana when going to working. Jadi pilih salah satu, to work atau working, karena dua-duanya artinya sama. Jangan dua-duanya dibawa begini ya, keliru. When going to work atau when going working. Jadi jangan when going to working, ini kebanyakan. Is my best friend, her name is Mr. A, although we've just met for a few days. She. Katanya Mr. Tapi ini she. Gimana nih Wahyu Trisna, is she a transgender or something? Ya, kita harus hati-hati kalau menyebut pronouns, jangan sampai orang tersinggung. Kalau di luar negeri ya, orang bisa tersinggung, misalnya dia merasa dia itu she, tapi dipanggilnya he. Ngamuk itu. Kalau di Indonesia masalahnya cuma satu sih, pronounce-nya cuma dia. Laki-laki atau perempuan pronounce-nya sama aja dia. Jadi kita tuh terbiasa
tidak mengidentifikasi gender pada saat kita bicara orang ketiga tunggal ya. But in English, you have to remember. Because people can be, we don't know people's feeling that day. She or he might be not in a good mood or something, and suddenly you mention the wrong pronoun. Tiba-tiba Anda ngomongnya pronouns-nya salah. Harusnya dia pengen dia panggilnya she atau he. Nah, itu dia bisa marah ya. Excuse me. Boleh kalau yang dia sebetulnya he, pengennya dipanggilnya she, ya badannya gede. Excuse me. Serem. She is really kind to me. Her body is slim and tall. Oh, but di sini dia bilang he has cute face. Ini gimana nih maksudnya? Wahyu, ini kamu temennya cewek apa cowok? Mana nih si Wahyu nih? Udah jelas ya. Mari kita tebak-tebakan aja ya. Her body is slim and tall. He has cute face that will make every girl. Oh, this is a he. Ini tuh sebetulnya he, bukannya she. Ini kayaknya Mr. Wahyu nih Google Translate atau gimana nih nggak sinkron ceritanya. Will make every girl mesmerized. You see him. Aduh. He also has wavy hair. Her hobbies was wavy. Yeah, I have to say something to Mr. Wahyu ya. Mr. Wahyu should fix his text. Mr. Wahyu, please fix your text. Is it a she or a he? Nah. Sekarang kita ke Renaldi. Yang ada di sini aja lah ya. Renaldi nggak ada ya. Renaldi nggak ada. Renaldi. Among all my classmates, I have one serious friend. Her name is Toyama Kasumi. All the students of my class call her Kasumi. She is a slim and short girl. She looks cute. So, let me, Mr. Renaldi, her name is Toyama Kasumi. Is this a Japanese girl? Or what? Namanya ini banget ya, not like an Indonesian name. I need explanation from this Mr. Renaldi. Is this friend of yours? And then we have Rizky. Rizky is here. Rizky. Yes, Miss. Can you read your text? Please, coba dibaca teksnya. Nih, sudah Ibu bukakan. Silakan dibaca, Mr. Rizky. Rizky atau Rizky, Miss? Riz. Loh, ini tulisanmu bukan? Bukan ya? Bukan. Rifki ada di sini nggak? Is Rifki here? Oh, belum hadir ya. Sebentar saya baca ya. Is my friend at work. Nggak ada ya, Mr. Rifki ya. I have known him for about years. Yuan is my confidant. I love him. Ada Miss di partisipan. Mana? Mr. Rifki, show me yourself. Nggak kelihatan Mr. Rifki nih. Nggak ngelihat. Rifki cek sound. Rifki Alvarez. Tuh, ada. Masih di jalan katanya. Oh ya, udah dari jangan-jangan. Tuh, berarti ganti. He also likes listening to music and sometimes listening. Oke lah. Berarti Muhammad Zulfan. Muhammad Zulfan ada. Mr. Muhammad Zulfan? Ada, Miss. Yes, please read your text, please. Maaf, Miss, kurang kedengeran. Please read your text. Can you see your text?
Baca, Miss. Yoi. Bahasa Inggris semua baca-baca. Should I read this? Gitu. Haruskah saya baca ini? Should I read this? Ayo, start. The first, I have a best friend. His full name is Jalaluddin. Aku nulisnya her full name loh. Her full. Apa Miss yang benar, Miss? Kamu nulisnya her, bukan his. Oh, iya salah, Miss. Ya gimana kamu? Her full name is Jalaluddin. Itu lucu banget tau sumpah. Masa namanya cewek Jalaluddin ya, itu lucu banget ya Allah. Oh. Kalau her itu untuk perempuan harusnya pakainya his. Kalau cowok itu Ya Allah. ya. Berarti pakai Google Translate ini kemarin tuh. Jujur. Iya. Nah, udah fix. Ya, baca terus. Her ganti his. His full name is Jalal. Iya, salah lagi ya. Lagi. He born at Bandung 12 April 2001. He is student of Junior High School 1 Lembang. He is diligent student. He always go to school every day. I also go to school together with my best friend, Jalal. The second, I like Jalal. He always make me happy. Many people will like her attitude. His attitude is always good. Fascinated to hear. Him. He also has white skin, strike, long hair, brown eyes, and tail body. But I dislike if her attitude changes for the worse. The third, he also has characteristic. He is very keen, very smart, clever, diligent, friendly, Apa? Apa dan tuh? lain-lain. Etc. I am very grateful to have friend like Jalal. I always remember he forever. Him forever. Him. Terima kasih, Miss. Maaf. This, Berantakan, ya. Miss, bahasa Inggris saya. Betulkan lagi. Pokoknya betulkan sampai betul ya. Terus ini putus. Out of all my friends, only one is my best friend, but it's far from now because I live in Bekasi. My friend lives in Wonogiri. His name is Romansyah. He is well, at least this is. Enggaknya bener lah itu hi-nya ya sih. Nanti Ibu periksa deh satu-satu ya. Oke. Jadi nanti tolong teksnya yang keliru diperbaiki karena UTS itu saya tagih UTS. UAS ya, di UAS akan saya tagih tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Jadi nanti UAS tuh tinggal mindah-mindah aja tugas-tugas yang sudah saya berikan. Karena UAS itu tidak terlalu penting, yang penting tes lisan di pertemuan ke-13-14 ya. Nah, tes lisan apa aja Miss yang akan ditanyakan? Perkenalan diri. Kalau perkenalan diri itu bagaimana? Karena kita sekarang ini English bahasa Inggris 1 ya. Jadi masih secara umum bahasa Inggrisnya. Maka perkenalannya juga simple, bukan perkenalan bisnis, ya, perkenalan secara umum. Kalau perkenalan secara umum, you can tell everything you want to tell, you need to tell. Jadi ceritain aja semuanya. Kalau bukan kalau kita berkenalan dengan orang kita semuanya kita kasih tahu ke orang itu, bukan. Ini kan hanya untuk pembelajaran. In real life, when you want to introduce yourself, you can tell him or her things that you think is good for her or him to know about you only. Jadi ceritain yang
kamu anggap itu penting untuk diketahui dia aja. Kalau dalam dunia nyata ya, kamu nggak akan cerita dari Sabang sampai Merauke pada saat perkenalan di dunia nyata ya, nggak ada orang seperti itu. Tapi karena ini adalah pelajaran, karena ini pembelajaran, jadi kita harus semuanya diceritain ya. Misalnya, hi, my introduce myself to you, ya. Could I introduce myself? Yeah. Hello. I would like to introduce myself. Jadi macam-macam untuk di depannya bisa 3 ini ya, langsung cerita tentang diri sendiri ya. My name is siapa? Ya, my name is Muhammad. Ya, bisa bilang my first name is Christian. My middle name is Indian. I don't have a surname. Surname nama marga ya. Surname. I live in Ambon. I am my hobbies are, kalau hobinya lebih dari satu, my hobbies are teaching, watching documentaries, and what else? And researching. Kalau Anda mau bilang dan lain-lain boleh. ETC tadi kayak teman kita, ETC ada di situ ya, dia pasti di Google Translate nulisnya DLL, maka diterjemahkan ETC. ETC itu etc. dan lain-lain. My favorite food is karedok, and my favorite drink is bajigur. Jadi kalau cerita tentang diri sendiri, ya terserah. Mau cerita aku punya binatang peliharaan di rumah namanya si Molly, boleh. Jadi itu tugas hari ini. Contohnya seperti itu. Oh, she my best friend from Japan who lives in Indonesia. So this is the real thing. Kirain si Ray ini ngelihat di Google gitu ya, di Google copy paste, ternyata emang bener itu temennya. Oke. Nah, hari ini jadi hari ini tugas kita tuh membuat perkenalan diri ya sebagai kepanjangan dari materi simple present. Jadi tentang kenyataan-kenyataan tentang diri kita. Tentang kemarin udah Ibu minta menerjemahkan belum kalian? Menerjemahkan. Menerjemahkan yang teks ini loh. Oh, udah ya, udah ya. Miss. Yang nama pertama saya kayak gitu-gitu. Jadi untuk hari ini Anda perkenalkan diri sendiri sebanyak-banyaknya. Misalnya you can tell us about your siblings. Saya punya 2 saudara perempuan, saya anak pertama, gitu boleh. Okay, any questions? Ada yang ingin ditanyakan? If you don't have any questions, I'm going to close this session. Saya tutup pembelajaran Zoom, nanti kita ke WhatsApp ya. Silakan please message me in WhatsApp. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mahfuz, Thanks, Miss. Rizky, William, Putut, Rifki, Zulfa, See you, Miss. Sofia, Indira.